Get what? Edit Pro. Sounds beyond cool. Yang semua semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang intelektual mahasiswa kalian semua sebagai mahasiswa. Maka kami sempatkan hadir untuk mendengarkan ataukah sempat untuk audiensi di tempat ini. Bahkan seakan-akan kalau diperhatikan kita ini sudah mulai masuk di gigi 4 untuk menyelesaikan tahapan pemilu, karena sebentar lagi akan diadakan pemilu. Dan tiba-tiba ganti sopir karena adanya pemilihan dan seleksi, sehingga kita butuh untuk adaptasi dengan startup, koordinasi dengan PPK. Bahkan besok kita akan rapat koordinasi dengan PPK. Misalnya kita akan mengadakan LADK dengan pertemuan dengan beberapa partai politik, sehingga hal itu membuat kita lebih bersemangat lagi untuk menyelesaikan pemilu ini. Maka itu kami juga akan minta nanti bantuan kepada teman-teman mahasiswa di mana berkontribusi dalam menyukseskan pemilu dengan membantu kami dalam meningkatkan partisipasi dalam mensosialisasikan untuk menyelesaikan pemilu 2024. Itu saja bagi saya, dan mungkin ada teman-teman yang ingin peserta audiensi untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. Kita buka pertanyaan. Silakan dari perwakilan masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah,
memberikan kita limpahan cinta dan kasih sayangnya sehingga kita masih sempat hadir dan berkumpul di tempat ini. Ini salah satu bukti kecintaan kami sebagai kaum intelektual, pemuda intelektual, kecintaan kami terhadap Kabupaten Wajo, sehingga kami Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu Kabupaten Wajo hadir untuk mengawal pemilu di Kabupaten Wajo ini. Jadi terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sempat hadir, tim media. Jadi langsung saja. Jadi sebelumnya saya mau melihat dulu karena kami di sini belum pernah bertatap muka secara langsung, yang mana dibilang dengan Ibu Andi Rehana, yang mana lagi dibilang Bapak Nasaruddin, Bapak Muhammad Erwin. Ya, jadi yang pertama itu menurut data yang kami dapat, apakah ini betul bahwa Ibu Andi Rehani ini Andi Rehana mengurus KTP itu terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2023. 29 Agustus. Terhitung saya itu mengurus di KTP itu di 21 di Sopeng, terus saya ngurusnya di sini ya mungkin sekitar situ deh. Untuk selanjutnya sebelum kita lebih ke dalam lagi, saya persilakan kepada saudara saya, Bapak Adam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada Nabi. Jadi langsung saja untuk menghabiskan waktu, pertama-tama yang kami hormati bapak-bapak dari pihak kepolisian yang masih setia mengawal pergerakan teman-teman, yang kami hormati para staf Bawaslu, para komisioner Bawaslu yang ada di hadapan kami. Jadi untuk mengawali apa yang menjadi gerakan teman-teman, apa yang menjadi gerakan teman-teman aliansi, jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Karena kenapa? Bentuk kecintaan kami terhadap Kabupaten Wajo, bentuk moralitas kami sebagai pemuda di Kabupaten Wajo, sehingga suara-suara ini harus kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, beberapa bulan yang lalu kami menerima laporan dari beberapa masyarakat, dari beberapa kalangan bahwa ada indikasi impor yang terjadi di seleksi komisioner calon komisioner KPU Kabupaten Wajo. Nah, ini yang kemudian menguat sehingga kami dengan teman-teman semua berkumpul, bergabung, saling berkoordinasi dan saling mencari informasi tentang apa yang terjadi sebenarnya. Jadi gerakan ini sebenarnya sudah lama, Bapak sekalian. Bukan gerakan ini tiba-tiba ada. Bukan gerakan ini karena adanya orang-orang yang ingin mempolitisasi atau adanya oknum-oknum yang ingin menunjukkan gerakan ini tidak ada. Saya pastikan gerakan ini terkonsolidasi. Saya pastikan gerakan ini adalah murni dari hati teman-teman. Bagaimana mengawal proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Wajo ini. Sehingga lahirlah Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu Kabupaten Wajo ini, yang dimana kalau saya ini dan kebetulan di lapangan tidak berkenan hadir, dia berhalangan, ada beberapa kegiatan juga. Nah, jadi sedikit saya menggiring tentang apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari informasi yang teman-teman dapatkan, dari informasi yang kita terima, bahwa hasil keputusan tim seleksi Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian dikeluarkan pada tanggal berapa yang 10 besar itu, ternyata di antara 10 itu 3 diduga hasil impor atau berasal dari luar dari Kabupaten Wajo, dan itu betul adanya. Dan itu betul adanya. Ya, meskipun secara administrasi, secara PKPU itu tidak ada yang dilanggar sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama yang ingin kita sampaikan, bahwa secara administrasi tidak ada yang dilanggar, secara peraturan tidak ada yang dilanggar. Cuman ini persoalan etis sebenarnya, persoalan moralitas dan keadilan sosiologi yang ada di Kabupaten Wajo. Sehingga
Kemudian itu yang menggerakkan hati teman-teman, ingin memverifikasi, ingin memvalidasi bahwa apa yang terjadi sebenarnya ini. Apakah betul dengan dugaan teman-teman ini bahwa ada impor atau ada orang-orang segelintir orang yang berusaha meloloskan orang-orang tertentu untuk bagaimana meloloskan pada pemilu di 2024 ini, atau menggiring satu golongan untuk pemenang di 2024 ini. Itu yang kemudian menguat menjadi dugaan, sehingga kita mengidentifikasi, sehingga teman-teman melakukan investigasi, dan ada beberapa data yang akan disampaikan oleh teman-teman nantinya kepada Bapak Ibu untuk divalidasi dan diverifikasi apakah betul adanya, sehingga perlu adanya transparansi yang terjadi. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, beberapa data yang sudah kami dapatkan, sebenarnya kami hanya menyampaikan kepada 3 komisioner yang kemarin teman-teman narasinya penolakan, bahwa betul-betul apakah secara uji kompetensi di tim seleksi ini betul-betul transparan. Sehingga kami juga akan menuntut, kami akan bersurat kepada tim seleksi Provinsi Sulawesi Selatan untuk dibukakan secara lebar bahwa apa yang terjadi sebenarnya pada saat proses seleksi. Apakah betul-betul asesmen yang terjadi betul? Karena kenapa? Kami melihat adanya indikasi kecurangan yang terjadi di proses seleksi ini. Karena kenapa? Saya rasa kita tidak perlu mempertanyakan lagi bagaimana hierarki dan integritas KPU Republik Indonesia. Saya yakin dan percaya pasti KPU menggunakan satu standar pengujian, standar asesmen dan lain sebagainya. Saya rasa itu akan berlaku di 38 provinsi yang ada di Indonesia, di 24 kabupaten kota yang ada di kabupaten di Sulawesi Selatan. Dan itu yang menjadi indikasi dugaan kecurigaan kami, bahwa ternyata orang-orang yang tidak lolos sebelumnya di kabupatennya kemudian bisa diloloskan kembali di kabupaten lain, sehingga kami menganggap ada dugaan bahwa standar yang dipakai oleh tim seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini menggunakan standar ganda, atau seolah-olah kami dianggap bahwa lebih rendah kualitasnya kita ini orang Wajo dibanding orang-orang yang ada di luar Kabupaten Wajo. Itu yang kami duga, Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Masa orang-orang yang sudah tidak diterima di luar dari Kabupaten Wajo kembali daftar di Kabupaten Wajo tiba-tiba diterima? Kami kan bertanya-tanya. Saya yakin kepolisian juga proses pendaftaran pasti menggunakan satu standar se-Indonesia, pasti sama semua. Begitupun dengan KPU pasti satu standar. Cuman kemudian kok bisa orang-orang yang sebelumnya tidak diterima datang ke Kabupaten Wajo bisa diloloskan begitu saja? Dan yang paling tidak masuk akal, Bapak Ibu sekalian, estimasi pengurusan administrasi itu singkat. Dan itu yang tidak make sense, itu yang tidak masuk akal. Sedangkan kita, Bapak Ibu sekalian, di Wajo ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu katanya menerima penghargaan ketiga terbaik di Sulawesi Selatan. Faktanya buruk, tidak ada integritas yang terjadi. Karena kenapa? Masih banyak tindak KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga kami membantah hal itu. Kita saja di Wajo, Bapak Ibu sekalian, mengurus KTP itu kadang masyarakat menunggu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun tidak selesai KTP, kartu keluarga atau administrasi kependudukan. Tapi masa 3 orang yang berasal dari luar dalam range waktu 3 hari sebelum proses pendaftaran calon komisioner KPU itu bisa diloloskan, bisa dipindah domisilikan dan masuk di Kabupaten Wajo sebagai daftar pemilu tambahan? Jadi tambah janggal lagi. Nah, ini yang kemudian kami ingin verifikasi, kami ingin validasi sebenarnya apa yang terjadi. Kami mau memastikan apakah integritas kelima komisioner KPU yang dilantik itu betul-betul mampu menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Wajo berjalan dengan baik. Sehingga apa? Hal-hal yang kami tidak inginkan di kemudian hari, Bapak Ibu, itu bisa kita minimalisir. Ya kan? Pasti bapak-bapak kepolisian juga tidak mau menambah pekerjaan karena adanya indikasi atau masyarakat berkelahi hanya karena berbeda pilihan dan lain sebagainya. Kami menginginkan pemilu yang damai, kami menginginkan pemilu yang jujur dan adil. Namun kemudian kalau pada proses seleksi komisioner KPU sudah diindikasi ada dugaan terselubung, kami berhak untuk curiga. Karena kenapa? Teman-teman menyampaikan aspirasi juga ini itu dilindungi oleh undang-undang, menyampaikan pendapat di muka umum. Kami berhak, memiliki hak untuk bagaimana melakukan pengawalan terhadap bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik. Jadi mungkin sedikit gambaran yang bisa sampaikan, nanti teman-teman akan sampaikan apa yang menjadi hasil investigasi yang kemudian silahkan Bapak Ibu yang ada di depan saya memverifikasi atau memvalidasi apakah betul data-data yang teman-teman terima itu betul
atau jangan sampai data-data yang kami miliki ini masih kurang tepat atau dan sebagainya. Sehingga kita bisa meyakini kepada masyarakat, kami akan bantu masalah sosialisasi untuk penyelenggaraan pemilu, kami akan bantu. Kita komitmen dengan itu. Saya sebagai pemuda, saya sebagai masyarakat, saya akan komitmen dengan itu. Kami akan membantu KPU untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu berkomitmen tidak hanya sampai proses di sini Bapak Ibu. Kami akan mengawal proses bagaimana jalannya demokrasi di Wajo. Namun dengan sangat hormat, kami ingin memastikan dulu bahwa 5 komisioner KPU ini betul-betul mereka tidak dikendalikan atau otoritasnya tidak berada di tangan-tangan orang tertentu. Kami sempat menyinggung bahwa otoritas tertinggi, otoritas KPU itu berada di tangan partai. Karena kenapa? Beberapa dugaan, beberapa informasi yang kemudian berseliweran bahwa beberapa komisioner KPU itu dia memiliki mandat atau dia direkomendasikan oleh partai politik. Ada juga yang direkomendasikan oleh beberapa organisasi pergerakan dan sebagainya. Saya rasa itu merupakan bagian-bagian yang harus menjadi objek vital, yang harus menjadi ketentuan bagaimana uji kompetensi dari komisioner KPU yang ada di Kabupaten Wajo ini. Apalagi kita bicara integritas Bapak Ibu, atau kita mau berhasil ini pemilu. Bayangkan dalam jangka waktu 42 hari kah? 42 hari lagi, kurang lebih 40 hari lagi proses pemilihan yang ada di Kabupaten Wajo ini. Artinya apa? Saya meyakini bahwa Bapak Ibu ini dipaksa, kita digenjot untuk bagaimana menyukseskan atau bekerja, pokoknya kerja. Cuman di sisi lain, ya bagaimana bisa proses itu bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik kalau tahap awalnya saja, diseleksi saja, diindikasikan atau diduga adanya kepentingan-kepentingan yang ingin diloloskan. Sehingga kami ingin memverifikasi, karena kenapa? Sehingga ketika memang itu tidak terjadi, kami juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tidak, ternyata bagus di semua ini 5 komisioner. Oh ternyata disiplin di semua ini 5 komisioner. Oh ternyata transparansi, ternyata ini terseleksi. Jadi karena adanya dugaan, karena adanya indikasi, jadi apa salahnya ketika teman-teman berhadapan dengan Bapak Ibu komisioner yang ada di depan kami. Jadi mungkin untuk mempersingkat, saya serahkan kepada teman saya untuk menyampaikan hasil-hasil atau data-data yang kami terima untuk kemudian divalidasi sebagai bentuk transparansi dari proses seleksi di Provinsi Sulawesi Selatan.